Penyebaran virus corona di Sulawesi Selatan dikabarkan mengalami peningkatan drastis hingga 100%. Hal ini berdasarkan pernyataan dari PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Arman Bausat. Arman mengatakan peningkatan kasus ini mulai terjadi sekira 2 pekan lalu di atas 10 kasus. Detailnya akan disampaikan langsung oleh rekan Siti Aminah, jurnalis Tribun Timur yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Ami. Halo rekan Dea, selamat siang. Selamat siang rekan Ami, bagaimana bisa Anda gambarkan kondisi dan situasi COVID-19 di Sulsel? Apa penyebab lonjakan kasus ini? Baik, terkait penyebaran virus corona di Sulawesi Selatan memang mengalami peningkatan drastis hingga 100%. Nah, positif aktif berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Sulsel pada Minggu 6 Februari 2022 kemarin sudah mencapai 655 kasus. Jadi ada penambahan kasus dari hari Sabtu sebelumnya, di mana kasus pada hari Sabtu itu sebanyak 557 kasus, dan pada minggu kemarin sudah terjadi peningkatan 100 kasus lagi, sehingga totalnya 655 kasus. Dan peningkatan kasus ini memang terjadi mulai sekira 2 pekan lalu, di atas 10 kasus rata-ratanya, dan kemudian sepekan terakhir mengalami peningkatan lagi hingga 50 kasus pada 2 Februari 2022 lalu, dan selanjutnya 4 hari terakhir sudah menyentuh di angka 100 kasus harian, yakni masing-masing 106 kasus pada 3 Februari dan 118 kasus pada 4 Februari, kemudian 123 kasus pada 5 Februari, dan update terakhir pada minggu kemarin sebanyak 199 kasus penambahan. Dan dari 655 positif aktif, 63 diantaranya dirawat di rumah sakit, yakni 5 di ruang ICU atau menjalani perawatan ICU karena mengalami gejala yang cukup berat, dan lebihnya itu menjalani isolasi di tempat isolasi biasa di rumah sakit. Dan untuk peningkatan kasus positif ini di Sulsel memang diprediksi terjadi pada Februari ini, mengingat kasus di Jawa sudah mengalami peningkatan sejak Januari lalu, sehingga asumsinya jika terjadi peningkatan di Jawa, maka 2 pekan setelahnya kasus juga akan terjadi atau ledakan kasus di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan memang informasi dari Satgas COVID Sulsel bahwa salah satu penyebabnya adalah perjalanan masyarakat yang masih tidak bisa terkontrol atau terbendung, meskipun pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperketat arus keluar masuk Sulsel. Dan sejauh ini virus varian Omikron juga sudah terdeteksi di Sulsel, sehingga itulah yang menjadi atau menyebabkan penyebaran virus corona di Sulsel semakin cepat atau terus meningkat drastis. Dea. Dari data yang Anda dapatkan rekan Ami, daerah mana saja yang tinggi penyebarannya di Sulsel? Baik, untuk daerah yang mengalami peningkatan kasus tertinggi terjadi di pusat atau ibu kota Sulawesi Selatan, yakni Kota Makassar, di mana terus mengalami peningkatan. Untuk 3 hari terakhir ini Makassar terjadi ledakan kasus di atas 50, yang mana sebelumnya kasus hariannya itu selalu di bawah 5 kasus, dan saat ini sudah berada di atas 50, yakni mulai Februari sebanyak 67 kasus, kemudian 4 Februari 66 kasus, dan 5 Februari 68 kasus. Padahal saya sampaikan tadi, selama beberapa hari sebelumnya Makassar kasusnya selalu di bawah 5 dan tidak pernah, jarang sekali menyentuh angka 10 kasus. Dan sejauh ini untuk Pemkot dan Pemprov Sulsel sendiri tidak terlalu pusing terkait varian apa yang menginfeksi warganya. Mereka hanya menekankan untuk terus melakukan penanganan terhadap masyarakat yang terinfeksi virus corona. Jadi tidak ada perbedaan perlakuan antara warga yang terinfeksi varian COVID, varian Delta maupun varian lainnya. Penanganan yang dilakukan tetap sama, Dea. Baik, Tribuners, terkait kasus COVID yang melonjak di Sulawesi Selatan ini, rekan kami sudah melakukan wawancara bersama Andi Sudirman Sulaiman, selaku PLT Gubernur Sulawesi Selatan. Selengkapnya. Kita memang sudah kemarin itu kan kita sudah kejar memang tender dini, sekarang sudah pakai paket, sudah beberapa sudah masuk, dan pada intinya bahwa memang kita harus bergerak cepat sebelum ini kemudian melakukan pembatasan. Jadi kita harus bergerak lebih duluan, termasuk ketika ada kabupaten kota saya juga minta untuk semua proyek strategis lelang dan sebagainya itu didorong cepat dulu. Kalau sudah selesai mereka sudah bisa bekerja, kan bekerja itu tidak harus berkerumun kan. Tapi paling penting pelaksanaan kegiatan jadi administratifnya itu bisa jalan duluan.
Kalau sudah selesai lelang, sudah ada pemenangan, sudah nyaman. Kontraktor bisa bekerja kan, bekerjanya juga kan rata-rata konstruksi bukan di kota, banyak kan di daerah, jadi lebih enak. Tapi pengerjaan administrasi di kota, makanya administrasi diperkencangkan. Yang kedua, kita juga melakukan persiapan-persiapan sudah ada. Memang kita tidak pernah tutup ya. Tetap berjalan di sana. Memang kita sudah memang selalu ada, meskipun dikurangi masalah tenaga kita di sana. Tapi sekarang sudah ada lagi yang kita layani 30-an orang. 30 ya? 30. Nah, ini paling tidak memang yang kita lihat kecenderungannya adalah lebih banyak memilih isolasi dibanding di rumah sakit. Di rumah sakit juga pun masih kosong ICU ya? Masih kosong ICU sekarang. Artinya memang penyebarannya kencang, tetapi risknya lebih cenderung lebih rendah lah dibanding Delta. Apakah kita melihat akan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi Pak di Sulsel sendiri dengan kondisi yang mulai saat ini, dan bagaimana untuk pergerakan ekonomi kecil menengah? Saya berpikir tidak akan sesignifikan seperti Delta. Saya pikir itu karena kita pengalaman di Delta lebih kencang, justru masif, dan kita tetap bisa tumbuh ekonomi kita. Saya pikir kita insya Allah akan tumbuh juga, optimis ya. Pak, ada potensi peningkatan level PPKM ini Pak? Kalau level PPKM tergantung daripada kebijakan pusat. Tapi saya rasa kebijakan pusat itu akan melihat kecenderungan dan risiko terhadap varian. Saya pikir itu. Nanti kita tunggu Bapak, saya belum berikan arahan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.